Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat menghadiri majelis ilmu perkuliahan Teknik Lingkungan pertemuan ke-12 kajian lingkungan hidup strategis sebagai scanning dampak lingkungan pembangunan secara terpadu. Nah, ini adalah SK Wali Kota Lubuk Linggau nomor 302 /KPTS/DPUPR R/2021 tentang kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah Kota Lubuk Linggau. Ini satu, Ketua Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, Wakil Ketua Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, Sekretaris Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, anggota Kepala Bapeda Litbang Kota Lubuk Linggau, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, Dekan Fakultas Teknik Universitas Musirawas, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bidang Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, Kepala Seksi Pertanahan Bidang Pemantauan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau. Kemudian ada anggota Sarjito, kemudian Chandra Ezi Wahyudi, kemudian Agni Isna Darmesta, selanjutnya Andre Yansa, itu staf penataan ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau. Nah, ini lingkungan fisik, segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti pintu, jendela, bangunan, jalan, jembatan, sungai, dam, bendungan, dan lain-lain. Contohnya lingkungan biologis, segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri. Kemudian lingkungan sosial, manusia lainnya berada di sekitarnya. Contoh, definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim sebagai suatu benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Kemudian Profesor Munajat Danusaputro menyatakan segala benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Kemudian Profesor Otto Sumarwoto, jumlah semua benda, kondisi yang ada di ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Ini undang-undangnya, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi tidak hanya kita, termasuk makhluk hidup lainnya seperti fitoplankton, hewan ternak maupun hewan yang bukan ternak. LH Lingkungan Hidup di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Pasal 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ini penyebab masalah-masalah lingkungan hidup populasi. Jadi jumlah penduduk di Indonesia itu bertambah banyak, apalagi di Kota Lubuk Linggau, karena Kota Lubuk Linggau merupakan kota yang dinamis, menunjang daerah Rejang Lebong, daerah Curug, daerah Muratara, daerah Empak Lawang, kemudian daerah Jambi, kemudian properti, kemiskinan. Ini yang harus diatasi. Nomor 3, polusi kerusakan. Jadi bertambah menumpuknya manusia, bertambah banyak manusia, tambah lagi kendaraan-kendaraan yang dipakai manusia itu membuat polusi atau kerusakan lingkungan. Polisi atau politik kebijakan. Kebijakan tergantung pimpinan dari DPR, anggota DPR, dan wali kota, pejabat, dinas-dinas terkait. Hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan. Lingkungan hidup dan pembangunan dilaksanakan di segala bidang. Ini yang terjadi di Kota Lubuk Linggau, mulai di segala bidang. Ada beberapa permasalahan di dalamnya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. 1. Pengembangan penduduk dan masyarakat. Nah, di Lubuk Linggau sangat dinamis pengembangan penduduk dan masyarakatnya itu, karena saya dari kecil di Lubuk Linggau, itu pembangunan sangat signifikan dan cenderung pesat. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa dampak lingkungan, RT/RW, perkembangan sumber daya alam dan lingkungan, kemudian perkembangan teknologi dan kebudayaan. Jadi budayanya itu berubah karena ada teknologi. Kemudian perkembangan internasional. Ini indikasi umum kondisi Pulau Sumatera dan Jawa. Yang ini Pulau Sumatera. Ini 2007. Ini threat status. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Ini sumbernya EFC, Eco Flores Region. Nah, ini masalah pembangunan berkelanjutan, kecenderungan kritikal, pemikiran kecenderungan, kemudian kecenderungan tertinggi di ultimate threat, degradasi lingkungan hidup, dan degradasi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu berdegradasi, kemudian mengikuti meningkatnya disparitas pendapatan. Jadi meningkatnya pendapatan dihubungkan dengan degradasi, meningkatnya kemiskinan dan marginalisasi, jumlah dan pertumbuhan penduduk atau populasi. Kemudian peran pemerintah, pola dan volume ekonomi, pemilihan teknologi apa yang tepat untuk memulihkan teknologi. Contoh kemarin saya di awal ini ada namanya polusi udara. Dibuatlah teknologi yang bisa mengatasi polusi udara. Kuantitas lingkungan hidup. Jadi ada kuantitas lingkungan hidup. Contoh suara-suara yang terdengar agak lebih besar itu akan mempengaruhi telinga kita dan gendang telinga kita, seperti organ tunggal dan lain sebagainya. Sistem nilai, keinginan, hasrat, dan aspirasi. Struktur berkekuatan, ini politik, struktur berkekuatan, pengetahuan dan pemahaman, kebutuhan kehidupan, proses ekologi jangka panjang. Nah, ini karena kita dibuat
tim ini untuk jangka panjang, dikotomi baru ekosistem berkelanjutan, PS ekonomi berkelanjutan, di mana posisi kita saat ini meninjau arah keberlanjutan. Jadi mau kemanakah kita melaksanakan pembangunan ini? Ini lingkungan setan, problem pembangunan, ada penetapan prioritas pembangunan. Jika agak ke kiri, jika menggunakan pendekatan regional, maka akan dilihat lebih holistik, komprehensif, atau capturing, dan sistemik. Prioritasnya adalah kebutuhan stakeholder, kebutuhan berbagai macam dari masyarakat. Ini relatif lebih mudah, kemudian relatif lebih sulit. Ada tekanannya. Jika menggunakan pendekatan sektoral, maka sulit menentukan prioritas di antara sektor-sektor. Ini ada region, ini ada mata rantai dari problem pembangunan dan lingkungan hidup. Ini sumbernya Triadco N 2006. Ini perlu kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ini kita perlukan meningkatnya manfaat pembangunan. Kemudian rencana implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Nah, ini manfaat pembangunan. Ini wali kota kita telah merencanakan pembangunan pantai buatan yang ada di Lubuk Linggau Utara. Kemudian di situ ada dam, di situ ada permainan-permainan untuk pariwisata. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perakiraan. Prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan. Dampak negatif di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Jadi setiap yang akan kita membangun itu harus kita pelajari, kita kaji dampak lingkungan strategis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Definisi apa itu KLHS? Ini definisi is systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiasi in order to ensure they will include and appropriately address at the early approach track of decision making on par with economic and social consolidasi. Ini menurut Solder dan Wehrmann 1996. Jadi KLH itu adalah keputusan politik yang berbentuk program yang akan meningkatkan ekonomi dan sosial dari masyarakat. Jadi tidak ada terjadi tumpang tindih, terjadi keributan di mana akan membuat suatu pembangunan. Ini definisi, KLH adalah proses sistematik untuk mengevaluasi konsekuensi terhadap lingkungan hidup dan inisiatif usulan kebijakan, rencana, program, KRP dalam rangka memastikan adanya pertimbangan lingkungan hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini mungkin atau seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan, kebijakan, rencana, dan program. Selain pertimbangan ekonomi, juga pertimbangan sosial. Ini tujuannya, maksud, tujuan genetik objektif, instrumentalnya apa? Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, program untuk proses pengambilan keputusan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana atau program. Transformatif, memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program. Selanjutnya, memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi. Ini harus jadi kesatuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Subjektif, meminimalisasi proses dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan, rencana, atau program dalam kurung tingkat keberlanjutan lemah, melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh, tingkat keberlanjutan moderat. Kemudian ada memelihara potensi sumber daya alam, udara, tanah, ekosistem, tingkat keberlanjutan sampai tinggi. Nah, ini kondisi krisis ekologi dan pembangunan. Jadi krisis ekologi itu mempengaruhi terhadap pembangunan. Jadi tidak layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan. Mengapa? Karena mempengaruhi lingkungan. Kemudian yang di bawahnya ada layak. Tingkat pembangunan proyeknya apa, yang dibangunnya apa. Ini sumbernya Trianko 2006. Ini integritas keterkaitan sistem lingkungan hidup dan sistem ekonomi sebagai dasar pemikiran kajian lingkungan hidup. Sistem lingkungan hidup, sistem ekonomi, ini ada sistem lingkungan hidup, larinya ke arah sistem ekonomi, perubahan iklim dan variasinya, perubahan pada air, warna air berubah, tekanan LH, kemudian ada tekanan ekonomi. Jadi berhubungan ada tekanan lingkungan hidup dan tekanan ekonomi, bagaimana manusia, perorangan akan mengeksploitasi alam supaya dia mendapat keuntungan. Kemudian ada tekanan dari lingkungan hidup untuk keberlanjutan dari kehidupan kita. Ini pendekatan integrasi isu-isu lingkungan hidup dan keberlanjutannya. Di tengah-tengah ada lingkungan dan sustainable, environment and sustainable. Di atasnya ada desain, kemudian di-refer, diinterpretasi, implementasinya apa, didiskusikan, kemudian ada hasilnya. Ini adalah mata rantai dari tugas kita sebagai tim kajian lingkungan hidup strategis Kota Lubulingga. Nah, ini tipologi. Ada kebijakan, sudah ada kebijakan, ada perencanaan, ada program, ada proyek kajian lingkungan hidup. Ini mulai dari perencanaan, kebijakan, perencanaan, program, dan proyek. Ini kajian lingkungan hidup strategis. Ini seluruh mulai dari kebijakan sampai ke program. Kemudian KLH programatik mulai dari akhir kebijakan sampai ke akhir program. Kemudian KLH kebijakan. Ini mulai kebijakan sampai mendekati perencanaan. Ada KLH regional. Mulai dari akhirnya terakhir kebijakan sampai ke akhir program. Kemudian KLH sektoral, mulai akhir perencanaan sampai ke program. Kita lanjutkan. Ini nilai dasar kualitas lingkungan hidup strategis. Satu, keterkaitan independensi, jadi keterkaitan antara menggali bahan-bahan yang ada di lingkungan, menggali pondasi contohnya, mengambil bahan-bahan yang ada untuk keperluan pembangunan. Keseimbangan, jadi jangan kita membangun dengan merusak lingkungan, merusak sungai, dan lain-lain. Kemudian keadilan sosial dan ekonomi, socio-ekonomi just. Ini prinsip-prinsip atau kriteria performance sesuai tujuan, fit for purpose, bersifat objektif, dijiwai oleh semangat keberlanjutan, komprehensif, relevan untuk keputusan, integratif, partisipasi, ini melibatkan masyarakat, yang partisipasi, efektif, biaya. Nah, ini bagan alur dari ada step-step dalam menentukan asesmen yang
ada dalam sistem kajian lingkungan hidup. Ini strategi apa adanya dan strategi yang dirancang. Ini maksud strategi, kemudian strategi yang terrealisasi. Nah, ini antara maksud strategi terrealisasi, ada strategi apa adanya. Kemudian strategi tidak direalisasikan dibuang. Kemudian strategi dirancang, ada beberapa tahap, ini ada pada panah, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, baru strategi direalisasikan. Nah, setelah direalisasikan, performa unggulan dapat dipertahankan. Nah, ini adalah atribut, posisi, ini AMDAL air siklus pengambilan keputusan, kemudian kajian lingkungan hidup strategis, hulu siklus pengambilan keputusan. Jadi dari akhirnya di AMDAL, di hulunya ada siklus. Kemudian pendekatan untuk di AMDAL cenderung bersifat reaktif. Jadi reaktif agak lebih keras. Kemudian di KLHS itu cenderung proaktif. Jadi turun ke masyarakat, turun ke stakeholder untuk mengambil. Ini pendekatannya. Fokus analisis, identifikasi untuk AMDAL, perakiraan dan evaluasi dampak lingkungan. Kemudian untuk KLHS, evaluasi implementasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dampak kumulatif amat terbatas itu AMDAL. Kemudian KLHS, peringatan dini atas adanya dampak kumulatif. Jadi ada peringatan, itu perbedaannya. Tingkat berat ketelaan, titik berat ketelaan, mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif, itu di AMDAL. Kemudian di KLH ini perbedaannya, memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan. Kemudian alternatifnya terbatas jumlahnya untuk di AMDAL. Untuk KLH banyak alternatif, jadi banyak alternatif, banyak metode nanti akan kita buat. Kedalaman sempit, dalam rinci. Kemudian itu AMDAL. KLHS itu luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi dan misi kerangka umum. Kemudian ada diskresi, proses deskripsi yang jelas, itu di AMDAL mempunyai awal dan akhir. Kalau ini prosesnya jangka panjang. Kemudian proses pengendalian dampak. Untuk AMDAL menangani simptom keputusan lingkungan. Kalau di faktor fokus pada berkelanjutannya. Kalau di KLHS. Nah, ini atribut pemrakarsa, pemerintah atau AMDAL, pemerintah dan pemrakarsa. Kalau KLHS itu hanya pemerintah. Nah, ini ada dua, ada pemrakarsa, ada konsultan, pemerintah, konsultan itu kerjasama. Kalau di AMDAL, kalau di KLHS itu hanya pemerintah. Kita diberi tugas oleh pemerintah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis, rencana tata ruang kota, wilayah Kota Lubuk Linggau. Institusi penilai diperlukan. Untuk AMDAL diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian dan persetujuan AMDAL. Untuk KLHS tidak diperlukan institusi yang berwenang memberikan persetujuan. Lanjutkan. Ini beda dengan AMDAL. Lanjutan ini. Pemrakarsa. Terus pemerintah, institusi sama saja ini tadi. Lanjutkan. Beda dengan AMDAL. What is C4? Integrated Environmental and Sustainable Issue and into Strategy Option. Jadi banyak option untuk AMDAL. Have the wish for sustainable. Jadi untuk keberlanjutan. C good strategi. IEA good design. Jadi perlu desain itu untuk AMDAL. Ini peran KLH dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Di sisi diskusi, ini yang akan kita pelajari. Kemudian lari
C design to fit decision making. Kemudian untuk A based model itu 1 VRC. Mana yang paling efektif? Margaret proses. Opsi terbaik jika para perencana memiliki sikap yang positif terhadap permasalahan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis. Integrated proses. Opsi terbaik untuk kasus yang memiliki sikap negatif terhadap LH. Dasar yang terbaik one only untuk membuat kemudian praktek yang paling banyak diterapkan di dunia. Ini seberapa dini KLHS mulai diterapkan? Sangat awal, proposal kebijakan belum ada. Baru ide atau wacana. Ini baru ide dan wacana tapi belum ada proposal. Kemudian contoh, tapi kalau yang di utara itu, yang di Pantai Buatan sudah ada ide, sudah ada wacana, itu perlu juga dibuat kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah. Ini beberapa tahun, cuma saya pernah baca ada dari 2012 gitu, ada RT RW yang dikeluarkan oleh wali kota pendahulu sampai 2032. Kemudian inilah akan kita buat kajian lingkungan hidup strategis untuk membantu membangun proposal yang bijaksana, yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ini awal. Sudah ada proposal kebijakan. KLHS mengkaji dampak. Jadi dampaknya apa? Kita membuat jalan, dampaknya apa? Kita membuat lapangan terbang, dampaknya apa? Kita membuat pantai buatan, dampaknya apa? Kemudian proses KLHS memberi peluang efektif yang sangat baik. Ini pemanfaatan KLHS di dunia. Ada perjanjian internasional, privatisasi, program operasi terstruktur, anggaran nasional APBN, kemudian rencana investasi jangka panjang, proposal negatif, proposal legislatif. Nah, ini melibatkan DPR, kebijakan global dan sektoral, kebijakan strategi pengentasan kemiskinan, penataan ruang dan perencanaan tata ruang. Penataan ruang ini Pak Wali kita sudah ada di selatan untuk industri, untuk wisatanya ada di utara. Utara satunya itu Pantai Buatan, di utara duanya ada yang Sungai Kelingi yang baru diresmikan baru-baru ini oleh Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru dan Bapak Wali Kota. Penataan ruang, perencanaan tata guna lahan, perencanaan sektoral, transportasi, pariwisata, pertambangan, infrastruktur. Kalau pertambangan tidak ada kita, yang ada infrastruktur dan lain-lain. Nah, ini contoh penetapan strategis dan solusi dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Ini undang-undangnya, ini strateginya, penataan, terus ini bisa dilihat nanti. Nah, ini skenario makro critical process point. Ya, ini digambarkan di Aceh berbasis pemahaman pembangunan berkelanjutan. Ini perlu adanya intervensi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan. Jadi sebelah ini ada kritik, ini tingkat kegiatan pembangunan, sebelah kanannya ada kegiatan pembangunan dan masyarakat, sebelah kirinya ada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Itu cenderung menurun, kemudian yang kegiatan masyarakat terus menaik. Ini belum antara hubungan antara tingkat kegiatan pembangunan dan terjadinya berbagai kegiatan yang akan terjadi. Nah, ini struktur model dinamik daerah. Itu dinamik pembangunan daerah. Ada jumlah penduduk, pembangunan untuk rumah. Ini sangat dibutuhkan. Kemudian pembuatan bata, pengadaan kayu konstruksi. Nah, ini hati-hati kayu, karena kayu sekarang sudah banyak tidak bermutu. Kalau kami cenderung menggunakan baja ringan untuk kuda-kuda, untuk atap. Pengadaan kayu bakar untuk pembuatan batu bata. Nah, ini. Kemudian pengadaan kayu konstruksi, pengadaan pasir,
Ini biasanya kalau di Kota Lubuk Linggau ada pasir darat, ada pasir sungai. Pengadaan batu pondasi, ini biasanya dari Sungai Kelingi. Kemudian pembangunan jalan, lahan pemukiman, lahan ekonomi, lahan pertanian, lahan terbuka. Kemudian ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi non-industri. Ini untuk masyarakat banyak yang non-industri. Ini metode kajian CIPP. Ini mengembangkan model berbasis sistem dinamik dengan software PowerSim. Ini kita lanjutkan. Ini adalah lingkungan manusia dalam perencanaan kajian lingkungan hidup strategi rencana tata ruang wilayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.